Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman, di weekend bulan Juni ini tanggal 21 Juni tahun 2025. Kita seperti biasa kita menyempatkan ke kebun melihat situasi perkebunan kelapa sawit, dan juga kita ke kebun merefresh otak ya teman-teman, karena melihat tanaman-tanaman hijau ini membuat daya pikir kita eh, segar kembali, dan kita menikmati kopi di pagi hari ini. Nah, ini sudah mau habis dan kita buatkan ya pawon kecil-kecilan ya teman-teman untuk pembuatan kopi, dan kita sediakan sederhana lah. Dan ini pondok kita alhamdulillah sudah jadi dan bisa dipakai buat istirahat. Pondok ya ukuran 3 kali 4 ini enaklah buat istirahat. Dan oke, kita akan memantau melihat pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun. Bisa dilihat ya teman-teman, ini di umur yang ke 30 bulanan ini sudah alhamdulillah sudah mulai bagus. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pemupukan atau upaya penaburan kapur atau dolomit di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Akan tetapi masih sebagian ya teman-teman, dan kemarin sudah dituruni hujan dan mudah-mudahan sudah bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Kenapa kita kasihkan unsur magnesium atau kapur atau dolomit? Karena seperti biasa ya teman-teman, agar pertumbuhan kelapa sawit nantinya jikalau kita kasihkan berbagai unsur seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan unsur-unsur lainnya itu akan bisa terserap dengan maksimal oleh tanaman kelapa sawit yang kita tanam di kebun pada kali ini. Jadi seperti itu, dan di areal sini juga sudah mulai baik pertumbuhannya. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, di areal samping juga sudah alhamdulillah lumayan. Yang dulunya di areal sini memang pertumbuhannya belum maksimal, akan tetapi berkat kita terus laksanakan perawatan yang di kebun, perawatan rutin, kita kasihkan upaya pemupukan kompos terus menerus, alhamdulillah bisa membaik dan menyusul teman-teman atau kelapa sawit yang lain pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di areal sini dulu dan sekarang alhamdulillah. Kita coba ke sana. Nah, itu pondok kita tuh baru jadi ya, buat istirahat lah di kebun. Nah, kondisi di areal kebun mungkin teman-teman bisa saja jikalau melihat awal perkembangan kebun yang ada ini, di awal-awal pembuatan video saya di channel saya sudah saya sedikit demi sedikit kita upload di channel, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini di areal samping situ sudah alhamdulillah lumayan bagus, dan di areal sini masih jadi fokus kita ya teman-teman, masih jadi fokus kita untuk terus melaksanakan perawatan guna memperbaiki berbagai macam-macam pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun. Karena kenapa? Karena di areal yang seperti ini proses pertumbuhan kelapa sawit itu beda-beda ya teman-teman.
Jadi tidak bisa kita samaratakan perlakuannya. Jadi memang di areal-areal tertentu ada yang kita perlakukan khusus di areal-areal tertentu, tapi di areal-areal yang sudah pertumbuhannya sudah baik dan bagus, nah itu tetap kita perlakukan sama, tapi tidak sama dengan yang mungkin pertumbuhan kelapa sawitnya cenderung kurang berkembang atau kurang bertumbuh ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Yang kurang berkembang atau bertumbuh selama 30 bulan ini kita upayakan terus laksanakan pemupukan kompos. Kita rutinkan ya teman-teman, kita rutinkan. Jadi seperti itu, karena untuk agar supaya tidak tertinggal dengan yang lain, tanaman sawit yang lain. Karena kenapa, jikalau sampai tertinggal tanaman yang tidak bertumbuh dengan baik tersebut akan lama pembesarannya, karena sudah tertutup dengan pelapa atau daun-daun. Jadi pertumbuhannya nanti tidak bisa maksimal. Maka dari itu, mumpung belum terlalu besar umur sawitnya, masih di umur yang ke 30 bulan ini, ya anggap 2 tahun lebih ya teman-teman. 2 tahun lebih kita upayakan terus perawatannya agar semua di areal, baik itu yang sudah jadi sawitnya dan ada yang areal tanahnya belum jadi, nah itu kita upayakan terus kita kasihkan perawatan secara maksimal atau rutin. Jadi seperti itu. Nah itu sudah kelihatan ya teman-teman. Kemarin kita sudah laksanakan penyemprotan, dan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang menguning-uning kita semprot di areal samping tanaman, kita semprot jalar karena gunanya untuk menghemat biaya atau menekan biaya obat. Jadi seperti itu, karena kita setelah penyemprotan kita laksanakan pemupukan. Nah, kita tekan biaya penyemprotan itu agar tidak membengkak, guna untuk membeli pupuk ya teman-teman. Jadi seperti itu, karena kita masih dalam hal perawatan, jadi masih perlu banyak modal untuk pengeluaran perawatan perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Jadi seperti itu, tidak sedikit juga pengeluaran dari proses perawatan dari awal sampai panen perdana, itu memakan banyak biaya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menanam sawit paham biaya-biaya terkait pengeluaran dari perkebunan, dalam hal per hektarnya berapa, jumlah populasinya berapa, pengeluaran untuk pemupukannya berapa, habis itu untuk obat berapa. Tapi saya sarankan, jikalau untuk obat ya teman-teman, untuk pembersihan areal kebun, sebenarnya paling bagus di areal-areal tanaman kelapa sawit itu tidak boleh disemprot sebenarnya. Alangkah baiknya menggunakan garukan. Jadi arealnya tidak terkontaminasi dengan obat. Jadi tidak menyemprot juga di areal daun kelapa sawit. Jadi seperti itu, pakai garukan. Tapi
kita kemarin kita semprot saja, artinya jangan sampai juga kita mengenai pelapah. Jadi seperti itu alangkah baiknya ya teman-teman, pakai garukan. Tapi kita masih secara saja, jangan sampai terlalu kena pelapah, karena akan menghambat pertumbuhannya nanti. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih, sudah mulai mati-mati di area sini. Nah, kita semprot jalar. Jikalau kebun bersih seperti ini enak ya teman-teman, artinya sawit itu nanti pasti tumbuh kembangnya akan lebih baik daripada yang tidak terawat atau sahabat kebunnya. Apalagi nanti setelah penyemprotan ini sudah mati, kita laksanakan upaya pemupukan untuk perawatannya akan lebih maksimal lagi nanti pertumbuhan kelapa sawitnya. Apalagi tanah asal, nah itu cepat sekali ya teman-teman. Paling tidak sebenarnya kalau tanah asal itu, kalau kita dengan syarat catatan pakai bibit unggul, itu 30 bulan ke atas itu sudah bisa dipanen. Jikalau benar-benar perawatan kita ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kondisi, bisa dilihat. Nah, kondisi kekurangan unsur hara. Ini fosfat yang nyata ini. Dan di area sini memang kandungan asamnya itu tinggi, jadi berpengaruh ke tanaman. Ini antara magnesium, fosfat juga, karena ini bintik-bintik nih. Kalau urea kemarin sudah kita kasihkan ya teman-teman. Tuh juga di area sini memang zat asamnya cukup tinggi. Nah, maka dari itu perlu sekali perawatan khusus ya teman-teman di area-area tertentu yang ada di kebun saya ini. Karena kenapa ya, contohnya seperti ini, kita sama ratakan perawatannya, akan tetapi di lahan-lahan misalnya areal sini beda dengan areal situ, nah itu hijau. Kalau di sini kondisi sawitnya belum menguning lah pelapahnya, karena kandungan di tempat di sekitaran kebun itu beda pH tanahnya ya teman-teman. Nah, itu yang mempengaruhi. Maka dari itu kita juga melihat juga kondisi tanaman, jadi perawatannya kita bedakan. Tidak bisa kita sama ratakan ya teman-teman. Di satu kebun itu pasti ada. Oke lah, jikalau kebun awal atau tanah-tanah yang biasanya paling bagus di tanah mineral, itu untuk perawatan disamakan tidak masalah. Kan tetapi jikalau lahan-lahan eks tambang seperti yang ada ini, kita sangat perlu sekali perawatan khusus di setiap areal-areal tertentu yang kita lihat, kita observasi dari kondisi sawit yang ada, dilihat itu seperti apa perkembangannya, apakah kekurangan unsur hara apa saja. Nah, itu pentingnya kita mengecek kebun ya teman-teman, penting sekali karena berpengaruh di nanti produksi kelapa sawit yang menghasilkan buah tandan segar. Jadi seperti itu ya. Saya juga belajar juga dari yang sudah pernah merawat kebun sawit. Yang nyata orang-orang perusahaan ya teman-teman yang sangat ahli, ya paling tidak cukup banyak tahu daripada saya. Jadi
saya di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, kita sharing-sharing lah seperti apa dalam hal perawatannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, kita juga ngomong seperti ini, kita juga sambil belajar juga ya teman-teman. Ya, siapa tahu teman-teman sekalian lebih paham di bidang perkebunan kelapa sawit. Jikalau ada dari perkataan saya atau yang ada kekeliruan, mohon nanti dikoreksi juga ya teman-teman. Kasih masukan juga agar bisa sharing ilmu lebih baik untuk pertumbuhan bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di perkebunan sawit pada pagi hari ini menjelang siang ini, di hari yang weekend. Hari weekend ini kita tidak ke kantor ya teman-teman, kita libur kantor, kegiatan kantor libur. Jadi kita manfaatkan waktu untuk merawat kebun. Nah, nih. Dan di sana kita tidak ke atas ya teman-teman, kita cukup di sini saja. Nah, kalau di sini areal tanah atas, jadi alhamdulillah cukup bagus pertumbuhannya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan, monggo di sharing. Dan terima kasih juga yang sudah like serta mensubscribe channel saya. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.